Sebesar apapun rintangan yang menghalangi, walau hanya setitik, cahaya selalu menemukan jalan untuk tetap bersinar. Saya Birgi Putri bersama Ferry Cowboy, seseorang yang dikaruniai ketajaman rasa dan kemampuannya untuk membaca karakter. Kali ini akan mengupas lebih dalam tentang Muhammad Zayan, hanya di sudut pandang Ferry Cowboy. Pemuda asal Indonesia, Muhammad Zayan, resmi menjalani debut pertamanya sebagai idol grup Korea Selatan yang bernama Zodiac pada Selasa 25 April 2023. Zodiac yang berada di bawah asuhan agensi Hong Kong bernama One Cool Chexo memperkenalkan 9 anggotanya yang terdiri dari Zayan, Hyun Sik, Lex, Boom So, Gyu-min, Wine, Sing, Davin, dan Leo. Grup beranggotakan 9 orang tersebut mengawali debutnya dengan mengeluarkan single lagu bertajuk Throw a Dice. Pemuda kelahiran Tangerang 23 Februari 2001 itu telah menjalani masa trainee di agensi One Cool Chexo bersama 16 orang lainnya yang tergabung dalam grup OCG Newbies. Sebelum OCG menghubungi Zayan untuk bergabung dengan Zodiac, di tahun 2018, Zayan pernah mengikuti ajang kompetisi Rising Star Indonesia musim ketiga. Namun ia terhenti di babak live audition. Setahun kemudian, ia mencoba mengikuti ajang Indonesian Idol musim 10, namun harus kembali terhenti di babak eliminasi 3. Selain itu, Zayan juga bergabung sebagai Copa Max Talents di YouTube Copa Max TV. Copa Max merupakan akun Instagram dan situs informasi berbahasa Indonesia seputar berita idol K-pop dan artis drama Korea. Dalam video perkenalannya, Zayan menyebut dirinya sebagai orang yang receh, freak, dan charming. Ia mengaku ingin menjadi entertainer dan seorang yang dapat memberikan dampak positif kepada orang lain. Menurut sudut pandang Ferry Cowboy. Mulai itu. Sebelumnya kita membahas salah satu anak bangsa yang lagi-lagi ditemukan, bukan ditemukan, tapi diapresiasi. Diangkat oleh orang luar. Ya, diangkat oleh orang luar. Sekarang ada Zayan yang dia berkiprah di Korea. Kecolongan lagi. Satu sisi sekali lagi bangga ada orang Indonesia yang anak bangsa mencuri perhatian orang luar. Ya. Pinjam Korea. Tapi sisi lain juga jadi tamparan lagi. Iya, aduh, mau sampai kapan sih? Karena sebelumnya dia pun pernah mengikuti beberapa ajang di Indonesia. Tapi tidak lolos. Bukan sebuah permasalahan ketika ikut ajang pencarian bakat kemudian dia tidak lolos ya. Yes. Karena itu kan pertandingan, ada yang kalah, ada yang menang, sama aja. Sudah pasti. Hanya saja dukungan dan apresiasi terhadap orang-orang yang punya talenta dilakukan bukan oleh orang Indonesia sendiri gitu. Untuk bikin vokal grup, boy band, Indonesia juga pernah bahkan menjamur punya boy band. Artinya bisa untuk membuat hal yang sama, bahkan hal yang lebih. Atau bahkan hal yang berbeda gitu. Tapi sayangnya kecolongan lagi.
Sebelum bahas lebih lanjut, kita kupas dulu tentang karakter Muhammad Zayan. Gimana Zayan ini anaknya? Keras hati. Oh. Selalu penasaran dengan dirinya sendiri. Hmm. Dia selalu merasa dirinya mampu dan bisa untuk jadi sesuatu yang bernilai. Tidak menyerah sudah pasti karena keras hati. Ya. Mencoba dan mencoba. Tidak cengeng. Selalu yakin dengan kapasitas kemampuan sendiri. Cahaya tetaplah cahaya sih. Ditutupin bagaimanapun caranya. Tetap aja kelihatan sinarnya. Zayan ini cahaya yang berasal dari Indonesia. Di bidangnya. Di negerinya sendiri ketutup mulu. Karena nggak objektif kan. Ya. Lagi-lagi penyebabnya karena nggak objektif. Saat melihat talenta yang baru akan muncul, sudah pasti banyak kekurangannya kan. Namanya juga baru gitu. Nah, gimana sih ada orang yang bisa melihat, oh dia tuh berpotensi. Ada satu hal yang dia lihat gitu di orang itu, sedangkan orang lain kan melihat sisi negatifnya aja, mungkin sisi kurangnya aja gitu. Keyakinan itu muncul ketika melihat apa sih dari diri orang itu. Oh, ini bisa nih jadi sesuatu. Kalau niatnya benar-benar ingin melihat. Aku tidak akan tahu orang itu cerdas atau tidak. Aku tidak akan tahu orang itu mampu atau tidak. Kalau aku melihatnya lewat sudut pandangku, mengukur diriku sendiri. Aku tidak akan bisa melihat seseorang itu bernilai. Kalau penilaianku itu berdasarkan aku suka atau tidak. Jadi benar-benar kalau melihat sesuatu itu ya karena berdasarkan realitanya seperti apa gitu. Jangan tolak ukurnya diri kita sendiri. Contoh, ketika aku melihat dirimu keren, ya bukan karena aku ada kepentingan dengan lo. Nah kadang-kadang yang menjadikan kita tidak bisa melihat seseorang itu bernilai atau tidak, dasar penglihatan kita karena ada keinginan, karena ada kepentingan. Jadi kita mesti benar-benar polos dalam melihat itu, sehingga bisa objektif. Kita benar-benar punya jiwa besar untuk mengatakan kamu keren, punya jiwa besar untuk mengatakan bahwa kamu hebat di bidangnya, punya jiwa besar untuk mengatakan bahwa kamu mumpuni di bidangnya. Jangan mengukur diri kita siapa. Kalau mengukur diri kita siapa, ya pasti kalah yang kita lihat. Karena kenapa? Kita udah di mana sementara dia baru mulai. Nah kebiasaan kita tuh seperti itu. Kan gitu. Aku bisa katakan orang itu gak bagus hanya karena aku senior. Aku katakan orang itu bagus hanya karena dia menghormatiku. Jadi yang kulihat bukan skillnya, tapi pribadinya ke aku. Atau lama sebentarnya aku di bidangku. Kayak gitu. Jadi kita mesti berjiwa besar. Harus punya jiwa yang besar, baru kita bisa melihat kelebihan seseorang. Kalau kita tidak berjiwa besar, kita hanya melihat kekurangannya. Gitu.